Masa intens investigasi. Kisru uang donasi milik Agus Salim hingga kini belum juga menemui titik terangnya. Bahkan dari kasus donasi ini justru timbul konflik lainnya di luar kasus donasi yang tentu saja menambah kasus tersebut semakin ruwet dan panjang. Bahkan mengejutkannya, baru-baru ini kabar mengenai Novi yang berniat ingin melaporkan balik Agus ke polisi juga ramai menjadi sorotan. Meski hal itu masih dipertimbangkan oleh Novi dan juga tim kuasa hukumnya, lantaran niatnya dari awal memang ingin menolong Agus. Lantas, bagaimanakah respon Farhad Abbas sebagai kuasa hukum Agus hingga ia pun langsung menantang Novi agar secepatnya melaporkan Agus? Dan seperti apa pula tangis pecah dari Agus kala mendengar dokter spesialis mata yang memeriksanya kemarin memvonis dirinya bahwa kedua mata Agus sudah tidak bisa disembuhkan lagi lantaran sudah tertutup rapat. Dan bagaimana juga Farhad Abbas yang menyemangati Agus agar selalu kuat demi penyembuhan matanya. Selain itu, seperti apa juga Wawa yang menyayangkan perbuatan netizen yang menyebutkan Agus pura-pura buta usai viralnya sebuah video di media sosial yang memperlihatkan Agus bisa berjalan sendiri tanpa dibantu oleh orang lain hingga seolah bisa melihat. Dan bagaimana pula seorang praktisi hukum yang mendukung akan kesembuhan mata Agus dan memuji akan kebaikan Krishna Murthy yang telah memberikan bantuan kepada Agus untuk biaya pengobatan matanya yang buta akibat tersiram air keras. Dan seperti apa pula praktisi hukum tersebut yang meminta Agus untuk fokus jalani pengobatan dibandingkan memprioritaskan urusan hukum. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, hingga kini kisru uang donasi milik Agus Salim dengan Pratiwi Novianti atau Novi sebagai penggagas donasi masih belum menemukan titik terang dari kedua belah pihak. Bahkan dari polemik yang seolah tidak berujung ini, sebelumnya tim kuasa hukum Novi yaitu Herwanto juga sempat mengungkapkan bahwa Novi akan melaporkan Agus ke pihak berwajib. Namun Novi pun masih menimbang untuk melaporkan Agus lantaran niatnya masih ingin menolong Agus. Menariknya, sebagai kuasa hukum Agus, Farhad Abbas pun justru menantang Novi untuk secepatnya melaporkan Agus agar Agus tidak kepikiran dan tidak terus ketakutan ketika selama ini sering mendengar kabar bahwa Novi akan balik melaporkannya. Ini sedang kita pertimbangkan ya, walaupun sebenarnya pesan-pesan dari masyarakat ya. Jadi ini luar biasa banyak. Sejak awal memang pesan untuk melaporkan lawan-lawan kita ini memang sudah disampaikan ya. Apakah itu melaporkan Agus ataupun pengacaranya Agus. Ini kita tampung dulu kan. Nah, terkait apakah kita mau melakukan atau tidak, ini kita sedang pertimbangkan untung ruginya ya. Ada perbuatan-perbuatan hukum umpamanya yang sudah dilakukan oleh Agus yang kita duga terdapat juga pelanggaran. Nah, artinya idealnya memang Novi harus melaporkan. Yang pertama, membuktikan bahwa Novi sebenarnya tidak seperti apa yang dituduhkan oleh Agus. Yang kedua, ya, dalam rangka mencegah agar Agus tidak lagi berkoar-koar, tidak lagi menganggap bahwa dirinya benar. Ya, orang ini kan harus disadarkan si Agus ini. Novi cepat laporin Agus, cepat buru-buru. Saya pengen lihat kehebatan kalian mau laporin Agus. Seburuan deh, ngapain mau lapor-lapor Agus? Bikin Agus takut aja, Agus jadi takut dilaporin, udah laporin supaya nggak ada takutnya lagi gitu.
Dalam kesempatan tersebut, Farhat Abbas pun juga meminta kepada Novi dan juga Denny Sumargo untuk mengkampanyekan lewat media sosial mereka agar netizen berhenti untuk menghujat Agus. Lantas, mengapa Farhat meminta kepada Novi dan Denny Sumargo untuk melakukan hal itu? Farhat pun mengungkap karena yang Farhat Abbas lihat selama ini, Novi dan Denny Sumargo hanya ingin mendapatkan uang dengan jumlah yang banyak saja. Sedangkan orang-orang yang menyumbang memang karena kasihan melihat Agus. Apalagi penderitaan Agus ini pun akan dirasakannya seumur hidup. Saya minta tolong Denny Sumargono dan Novi maupun yayasan, mulai sekarang kalian kampanyekan Agus agar tidak dihujat, agar tidak dipermalukan. Agus dalam musibah, jadi kampanyekan Agus. Saya belum melihat kalian punya empati dan meminta orang supaya menghentikan Agus. Kalian hanya merasa bisa mendapatkan uang yang sebegitu banyak hanya gara-gara kalian. Padahal kalau Farhat Abbas, pembela kaum lemah, menilai orang menyumbang itu gara-gara ada yang buta. Karena kasihan melihat Agus, sudahlah. Ini derita yang dia rasakan sangat panjang, seumur hidupnya akan dia rasakan begitu. Selain itu, Farhat Abbas pun juga menceritakan mengenai tangis pecah dari Agus lantaran mendengar dokter yang memvonis mata Agus kiri dan kanan sudah tidak bisa diapa-apakan lagi lantaran sudah tertutup rapat. Padahal menurut Agus, sebelumnya ia merasakan akan adanya sebuah harapan karena sudah mulai bisa melihat cahaya dan juga bisa melihat warna. Namun, vonis dokter yang ia datangi kemarin ternyata menyatakan hal yang membuat Agus pun menjadi pasrah dan hanya bisa bersyukur. Videonya. Sabar Gus, tenang aja Gus, kita ke Singapura, kita cek lagi. Bapak makasih banyak. Udah, pokoknya Farhat Abbas dan Krisnamurti bersamamu. Aku dikelilingi orang-orang baik. Terima kasih Bapak udah mau perjuangkan aku. Terima kasih. Tenang aja. Biar Allah yang balas perjuangan Bapak nanti. Tapi Sabar. ada harapan kecil itu buat Agus. Agus pun gak tahu. Udah jangan nangis Gus, tenang kamu Gus, tenang. Ya, Agus gak nangis. Agus cuma sedih aja. Ya karena dokter memvonis bahwa mata kanan, mata kirinya Agus sudah nggak bisa diapa-apain lagi, udah tertutup rapat. Mata kanan juga kan begitu. Pengertiannya juga sama sih, memang udah divonis, memang udah nggak bisa lihat dari awal sampai akhir juga sih, gitu. Ya kan kemarin merasa ada harapan, masih bisa lihat cahaya, tiba-tiba bisa lihat warna. Tapi setelah kejadian dari kemarin sampai sekarang itu sama aja sih, nggak ada yang bisa buat Agus kembali lagi seperti awal. Pasrah aja lah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang udah jalan takdir Agus seperti ini, ya Agus syukurin aja lah. Ya, dalam kedatangan Agus di sebuah klinik spesialis mata yang memiliki standar internasional, Farhat Abbas pun juga menceritakan memang adanya kendala dalam pengobatan Agus ini karena kondisi mata Agus yang sudah begitu parah. Lantas, Farhat pun juga menunjukkan video saat Agus diperiksa dokter di rumah sakit dan juga dokter pun mengatakan memang kondisi mata Agus kini sudah sulit untuk disembuhkan karena kondisi matanya sekarang. Lantas, bagaimanakah Farhat Abbas menanggapi terkait adanya isu bahwa Agus bisa melihat karena video yang sempat viral seolah Agus bisa berjalan dengan normal di rumahnya? Jadi ini kalau ini sama ini dijadiin satu, nggak bisa nih Pak. Saya mesti relaxing di sini, dibikin luka lagi, baru ditutup lagi, nanti luka yang di sini ditutup pakai kulitnya lagi yang lain. Jadi prosesnya juga berat ya. Mungkin ininya, jadi itu kulitnya tadi itu dalam mata yang dibersihin, hitam-hitamnya dibersihin, itu dijahit. Nah nanti kita ambil dari kulit yang ini untuk nutup ke sana. Ini kan bukan hanya kornea mata, tapi dudukan matanya itu, otot matanya itu yang hancur gitu. Jadi kalau untuk menggunakan
mata palsu juga agak berat. Sedangkan mata kirinya Agus ini udah tertutup rapat gitu. Tapi masih diberi anugerah, kemudahan Agus masih bisa mengeluarkan air mata. Pertanyaan saya, kalau matanya Agus dijahit semua itu pun masih ada kekurangan bahwa di sini udah keras, sudah bagaimana mau ngambil daging dari mananya gitu. Satu mata udah nggak bisa diapa-apain. Jadi berhentilah menghujat dan menghina Agus, jangan memperolok-olokkan Agus. Karena kita aja manusia normal aja mata kita tutupnya panas gitu. Gimana Agus tertutup selamanya? Ini kan 3 meter, Agus berdiri, ada yang dari kaca. Ya berdiri ya bisa lah, dia tiap hari lewat situ. Ya namanya udah lokasi kita ya pastilah. Lo udah tahu. Ya hafal Udah kan namanya. hafal. Ya hafal kawan ada yang hafal. Di ruangan itu tidak ada kursi di pinggir kecil, cuma 1 kursi dengan 2 kursi yang diangkat-angkat itu. Jadi Agus mau salto bebas itu nggak ada masalah. Kecuali situ ada kaca, ada kompor ya mungkin ya. Betul Agus? Betul. Lalu seperti apa pula Wawa yang menyayangkan perbuatan para netizen yang menyebut Agus pura-pura buta usai viralnya sebuah video di media sosial yang memperlihatkan Agus bisa berjalan sendiri tanpa dibantu orang lain hingga seolah ia pun bisa melihat. Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Setelah sebelumnya mengaku mendapat mukjizat bisa melihat lagi, baru-baru ini Agus pun terciduk bisa berjalan sendiri tanpa dipapah hingga diduga bisa melihat secara normal. Ya, hal itu pun terlihat dalam video yang kini viral di media sosial, di mana dari kamera netizen itu tertangkap momen Agus dengan Wawa yang nampak berbincang di dalam rumah. Hingga beberapa saat kemudian, Agus pun tampak berdiri dan berusaha mengambil barang di depannya dan berjalan sendiri dengan mudah tanpa bantuan siapapun. Sontak saja, video viral Agus itu pun menuai reaksi keras dari netizen yang seolah merasa tertipu dengan drama donasi Agus. Hingga hal itu pun mendapatkan respon langsung dari Denny Sumargo yang begitu kaget seperti dalam komentar yang ia tulis dalam unggahan video viral itu dengan kata loh. Melihat video Agus yang bisa jalan tanpa dituntun hingga mendapat reaksi panas dari netizen dan juga Denny Sumargo. Wawa yang ditemui oleh tim intens investigasi pun menanggapi hal tersebut, di mana ia mengaku sangat menyayangkan perkataan netizen yang menuding Agus pura-pura. Bahkan Wawa sendiri menantang netizen, jika memang adanya praduga kepada Agus, Wawa pun mempersilahkan netizen untuk membuktikan sendiri bagaimana kondisi Agus sesungguhnya jika memang tidak percaya. Dari awal sih memang udah divonis seperti itu, 95% memang udah nggak bisa ngelihat dari awal pun. Tapi kenapa pada bilang Agus tuh pura-pura buta, itu saya sedih itu aja. Nggak persini sama Cipto sendiri. Kembalikan aja yang pada menilai gimana baiknya. Semua itu kan Tuhan yang ngatur gitu. Kalau memang nggak percaya, buktikan sendiri aja gitu. Buktikan kalau memang ada praduga kalau si Agus bisa berjalan atau Agus nggak buta, silakan datang ke rumah saya, lihat sendiri kenyataannya kalau Agus memang udah nggak buta, emang udah buta dan nggak bisa lihat lagi. Seolah masih geram dengan banyaknya bullying dari para netizen, Wawa pun menambahkan mengapa dalam video viral itu Agus bisa berjalan sendiri. Karena memang sedikit demi sedikit Agus kini sudah menguasai area di dalam rumahnya, terutama area menuju ke toilet dan juga ke kamarnya sendiri. Meski keluarga membiasakan Agus agar bisa lebih mandiri, namun tetap saja Wawa dan orang di rumah selalu mengawasi Agus dari belakang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kalau berjalan memang dia udah sedikit menguasai arena rumah ya, kayak semacam kamar mandi dia udah agak bisa, terus kayak ruang tamu dia udah agak bisa. Memang kita ngelatih lebih nggak banyak dipapa supaya dia bisa mandiri gitu. Jadi terkadang kita juga
juga memang udah kita nggak apa-apa, tapi kita ngawasi dari belakang. Lantas seperti apa juga seorang praktisi hukum yang mendukung akan kesembuhan mata Agus dan memuji akan kebaikan Krisnamurti yang telah memberikan bantuan kepada Agus untuk biaya pengobatan matanya yang buta akibat tersiram air keras. Dan seperti apa pula praktisi hukum tersebut meminta Agus untuk fokus jalani pengobatan dibanding memprioritaskan urusan hukum. Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Ya, kasus uang donasi Agus Salim versus Novianti Pratiwi yang semakin ruwet dan memanjang, bahkan malah berurusan dengan hukum. Hal itu pun mendapatkan atensi dari banyak pihak. Seperti salah satunya, seorang praktisi hukum yaitu Firman Chandra. Ditemui oleh tim Intens Investigasi, Firman Chandra pun menanggapi permasalahan Agus dengan Novi. Hingga ia pun mendukung kesembuhan Agus. Mengingat saat ini, apa yang harus dilakukan Agus yaitu fokus dengan kesembuhan matanya dibanding fokus masalah hukum yang saat ini ramai. Di satu sisi, Firman Chandra juga memuji akan sikap Krisnamurti yang dengan sukarela memberikan bantuan secara langsung kepada Agus dengan menyumbang uang sebesar 50 juta rupiah untuk biaya pengobatan mata Agus. Lebih baik mestinya fokus di situ saja. Kecuali sudah ada pernyataan dari dokter nih bahwa matanya itu sudah tidak bisa diobati, nah itu baru final. Tapi kalau memang ternyata masih bisa diobati, lebih baik fokus di situ. Jangan fokus untuk melaporkan atau mungkin dilaporkan dan lain-lain, karena konsep utama dari donasi tersebut bagaimana menyembuhkan Mas Agus dari matanya yang disiram air keras, itu sebenarnya yang difokuskan, bukan masalah hukumnya. Nah, sumbangan dari Mas Krisnamurti itu harus kita acungi jempol, luar biasa. Itu luar biasa, artinya Mas Krisnamurti itu teman karib saya juga. Dia membantu Mas Agus untuk mengobati matanya. Itu salut, di sisi lain salut untuk Mas Krisnamurti. Ini dimaknai saja. Apakah Mas Agus mau pulih untuk pengobatan supaya betul-betul sembuh matanya gitu lah. Makanya sekarang harus ada second opinion nih dari dokter nih. Katanya ada dokter yang mengatakan sudah tidak bisa disembuhkan lagi, katakanlah sudah 90%. Matanya sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Coba cari second opinion dokter lain. Siapa tahu dengan donasi dari Mas Krisnamurti itu bisa membuat Mas Agus sembuh di dokter yang lain. Fokus saja ke situ kalau menurut saya. Fokus bagaimana caranya matanya Mas Agus bisa sembuh, at least bisa melihat gitu. Kalaupun memang berapa persen, at least bisa melihat. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.